Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita mempelajari pelajaran fikih, yaitu masih tentang bab haji, dan sekarang kita di pertemuan yang terakhir ya. Sekarang kita bahas yaitu ketentuan haji dan umroh. Yang pertama, syarat haji dan umroh. Syarat haji dan umroh ini sama. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, baligh. Yang kelima, mampu. Istita'ah ya. Nah, mampu di sini yaitu diantaranya mampu jasmani dan rohani. Memiliki bekal yang cukup untuk pulang dan pergi, dan kemudian juga keluarga yang ditinggalkan. Perginya doang, pulangnya nggak bisa. Nah, berarti itu belum memenuhi syarat untuk berhaji. Yang ketiga, ada kendaraan, tidak jalan kaki ya, karena jalan kaki itu waktunya cukup lama. Yang keempat, aman dalam perjalanan. Yang kelima, bagi wanita harus disertai mahramnya. Kemudian yang kedua, rukun haji dan umroh. Yang pertama, rukun haji yaitu ihram. Berniat melakukan haji dengan mengenakan pakaian ihram yang terdiri atas dua helai kain putih tidak dijahit ya. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Cukup dengan dua helai kain putih. Itu untuk laki-laki. Dan pakaian ihram bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, kemudian wukuf, rukunnya yang harus dikerjakan ketika kita ibadah haji. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf. Ya. Wukuf itu tadi adalah tinggal di padang Arafah sejak matahari tergelincir masuk waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah sampai terbit fajar hari nahar tanggal 10. Yang ketiga tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Yang keempat sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Yang kelima tahallul, yaitu memotong mencukur rambut paling sedikit beberapa helai ya. Yang keenam tertib. Maksud tertib di sini adalah melaksanakan ihram terlebih dahulu dari semua amalan haji, melaksanakan wukuf sebelum tawaf ifadah dan menggunting rambut serta melaksanakan tawaf ifadah sebelum sa'i. Ya, jadi harus tertib beraturan. Bagi yang telah melaksanakan sa'i pada waktu tawaf kudum, khusus yang melaksanakan haji ifrad atau kiron, maka setelah tawaf ifadah tidak diharuskan sa'i lagi. Nanti akan kita bahas ya, di sini ada haji ifrad dan haji kiron. Kemudian rukun umroh pun sama dengan rukun haji, yang membedakan cuma satu. Kalau rukun haji ada wukuf di padang Arafahnya, kalau umroh tidak ada wukuf di padang Arafah. Makanya umroh boleh kapan saja dilaksanakan, terlebih di bulan Ramadan. Orang yang umroh di bulan Ramadan sama saja pahalanya dengan orang yang berhaji. Kemudian wajib haji dan umroh. Wajib haji merupakan amalan yang dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila wajib haji dilaksanakan, hajinya tidak batal apabila tidak dilaksanakan ya. Tetapi dapat diganti dengan membayar dam atau denda. Wajib haji meliputi beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, melaksanakan ihram sesuai dengan miqat yang ditentukan. Yang kedua, bermalam di Musdalifah sesudah tengah malam. Yang ketiga, melempar jumroh Aqabah pada hari Idul Adha tanggal 10. Yang keempat, melempar
ketiga jumroh pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13. Yang kelima, bermalam atau mabit di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Yang keenam, melakukan tawaf wada atau tawaf wada. Tawaf perpisahan bagi mereka yang meninggalkan Mekah. Ada haji wada, ada tawaf wada. 7, menghindari segala larangan di musim haji. Rukun haji dan wajib haji merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Tahukah kalian mengenai perbedaan antara rukun haji dan ibadah haji? Nah, perbedaannya antara rukun haji dan wajib haji adalah sebagai berikut. 1, meninggalkan salah satu rukun haji menyebabkan batalnya ibadah haji dan harus diulang pada tahun berikutnya. Jadi rukun itu rangkaian ibadah yang harus kita laksanakan selama kita beribadah. Itu wajib dilaksanakan. Yang kedua, meninggalkan salah satu rukun haji tidak dituntut untuk membayar denda. Sementara itu, meninggalkan salah satu wajib haji dikenakan dam atau denda. Jadi kalau rukun haji, kalau kita tinggalkan hajinya batal. Kalau wajib haji, kalau kita tinggalkan kita membayar denda, tapi hajinya tidak batal. Kemudian wajib umroh. Wajib umroh diantaranya ihram dari miqat, waktu dan tempat dimulainya niat ihram. Yang kedua, tidak melanggar larangan umroh. Seorang yang meninggalkan salah satu wajib umroh wajib membayar denda. Ya, ada juga di sini amalan-amalan ibadah haji atau amalan-amalan ibadah umroh. Nah, ini banyak. Mandi menjelang memulai ihram, kemudian memotong kuku, memakai pakaian ihram. Niat ihram tidak sah kecuali dengan niat. Kemudian mengulang-ulang kalimat talbiyah yang bunyinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya. Kemudian amalan ketika wukuf di padang Arafah. Pada tanggal 8 Zulhijjah, seluruh jamaah haji diberangkatkan menuju ke padang Arafah setelah mengerjakan sholat zuhur dan asar. Menjelang waktu maghrib, jamaah haji tiba di padang Arafah dan menginap menunggu waktu wukuf. Nah, di sini waktu wukuf dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Menunggu waktu wukuf sebaiknya diisi dengan berzikir, bertasbih, dan membaca Al-Quran serta memperbanyak bacaan talbiyah dan juga berdoa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Setelah pelaksanaan wukuf, hendaknya kita mengerjakan sholat zuhur dan asar jamak takdim atau digabung dan diringkas. Sesudah matahari terbenam atau selesai wukuf, jamaah haji menuju ke Musdalifah untuk bermalam. Bermalam di Musdalifah termasuk wajib haji. Boleh ditinggalkan tetapi kita membayar denda. Dan amalan-amalan ketika di Musdalifah, ketika di Mina, ketika tawaf, ketika sa'i, tahallul, dan sunnah haji dan umroh. Nah, ini silahkan dibaca nanti sendiri ya. Nah, dan adapun larangan ibadah haji dan umroh. Ya. Larangan pakaian. Larangan pakaian laki-laki dan wanita adalah pakaian yang mereka kenakan tidak boleh diberi wangi-wangian kecuali yang dipakai sebelum ihram. Ya, di sana udah baunya udah macam-macam, tapi tidak boleh terbesit di hati kita kalau orang yang di samping kita itu badannya baunya tidak sedap. Ya. Kemudian larangan khusus bagi laki-laki dan wanita ketika sedang berihram. Yang pertama yaitu laki-laki dilarang mengenakan baju yang dijahit, serban, celana, mantel, sepatu yang menutupi mata kaki atau memakai kaos kaki. Ya. Kemudian larangan bagi wanitanya selama melaksanakan haji tidak boleh menggunakan cadar dan sarung tangan. Ya, jadi memakai cadar itu dilarang ketika melaksanakan haji. Kemudian yang kedua, larangan bersetubuh, berbuat fasik dan berbantah-bantahan.
Yang ketiga, larangan memotong kuku, merontokkan rambut, dan membunuh kutu kepala. Larangan seperti memotong kuku, merontokkan rambut, dan membunuh kepala disepakati oleh para ulama berdasarkan amalia beberapa orang sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, yang keempat, larangan berburu. Yang ketujuh, membayar dam apabila meninggalkan salah satu wajib haji. Ya, melanggar larangan ihram, membunuh binatang. Itu yang mewajibkan seseorang membayar denda. Meninggalkan sesuatu yang wajib dilakukan dalam ibadah haji seperti melempar jumroh. Nah, itu wajib kita membayar denda. Terhalang menyelesaikan pekerjaan haji, misalnya ia terkepung oleh musuh sehingga tidak dapat melanjutkan pelaksanaan haji sehingga ia sudah dalam keadaan ihram, ya. Kemudian cara melaksanakan haji dan umrah. Cara melaksanakan haji, ada 3 cara untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu tamattu, ifrad, dan qiran. Nah, yang tadi Bapak sampaikan, ini perbedaannya. Yang pertama, haji tamattu adalah mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Nah, ini wajib dihafal ya, jadi nanti ketika diulangan kalian sudah tidak kaget lagi dan sudah bisa menjawabnya. Haji tamattu mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Kalau haji ifrad, melaksanakan haji terlebih dahulu, baru mengerjakan umroh. Nah, yang ketiga, haji qiran adalah melakukan haji dan umroh secara bersama-sama di dalam satu niat, ya. Caranya dengan meniatkan dalam ihramnya untuk haji dan umroh sekaligus, yaitu niatnya labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk haji dan umroh. Kemudian cara melaksanakan umroh, ya. Yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan umroh, yang pertama mandi sunnah sebelum ihram. Kemudian memakai pakaian ihram. Pakaian ihram untuk laki-laki 2 kain sebagai sarung dan selendang. Ya, kalau wanita bebas, yang penting menutup aurat, tidak memakai perhiasan dan tidak bercadar atau bersarung tangan. Yang ketiga, niat. Yang keempat, membaca talbiyah atau sunnah ketika sampai di miqat dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Yang selanjutnya, yang kelima, mandi sebelum masuki kota Mekah. Dan yang keenam, menyentuh dan mencium Hajar Aswad jika mampu sambil mengucapkan bismillah Allahu Akbar. Kemudian tawaf selama 7 kali putaran, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian sa'i antara bukit Safa dan Marwah sambil mengangkat kedua tangan dan mengucapkan inna Safa wal Marwata min sya'airillah, dan seterusnya, ya. Kemudian yang terakhir, mencukur seluruh atau sebagian rambut kepala bagi laki-laki dan memotong sebatas ujung jari bagi wanita. Ya, nanti ada demonstrasinya atau tata cara haji dan umroh. Silakan dibaca sendiri di halaman 77 sampai halaman 80 ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk pelajaran fikih, dan sudah di bab yang terakhir yaitu tentang ibadah haji. Sudah Bapak bacakan semua dan sudah dirangkum. Mudah-mudahan kalian juga dapat menghafalnya dan juga kita semua dapat mengunjungi kota Mekah dan juga dapat mengunjungi makom Nabi di Madinah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.